Iya, 30 September 2021 merupakan hari terakhir bekerja bagi 57 atau plus 1 ini karyawan KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Satu diantaranya bahkan baru dinyatakan diberhentikan kemarin. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, dan penyidik KPK nonaktif, Lakso Anindito. Selamat malam, Bang Zainur dan Lakso. Selamat malam, Mbak Fani. Selamat malam, Mbak Fani. Baik, sudah cukup jelas ya suara saya terdengar ya, Bapak-Bapak? Jelas. Baik. Jelas sekali. Kalau gitu saya ke Lakso terlebih dahulu. Lakso, mungkin boleh diceritakan kronologi pemberhentian Anda sejak pulang studi di Swedia, kemudian proses TWK susulan sampai diberikannya surat pemberhentian kemarin. Ya, jadi memang proses TWK ini menimbulkan satu kejanggalan ya yang sangat serius yang dibuktikan salah satunya melalui hasil tes yang saya alami belakangan. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat proses TWK itu awalnya saya diminta pada waktu saya di Swedia itu diberitahukan pada hari Senin dan diminta untuk kembali pada hari Jumat yang itu sangat-sangat tidak mungkin. Waktu itu kita juga minta untuk diadakan tes online saja. Karena kita pikir itu lebih rasional untuk diadakan mengingat situasi pandemi yang sedang terjadi. Tapi memang ada sesuatu mungkin yang disembunyikan sehingga tes tetap diminta untuk dilakukan secara offline. Pada akhirnya pasca saya balik dari Swedia, saya sempat dinonjobkan selama 3 bulan ya, secara faktual nonjob karena seprindik saya tidak tanda tangan dan diminta untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan bidang ini. Nah, pada Senin minggu lalu, yaitu tanggal 20 dan Rabu tanggal 22, saya diminta untuk mengikuti tes tulis dan juga tes wawancara. Dan pada saat tes tulis dan wawancara tersebut, metodologi dasar semuanya masih menggunakan standar yang sama sebagaimana TWK yang dilaksanakan sebelumnya. Padahal kita ketahui bersama bahwa catatan Komnas HAM menemukan adanya 11 pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses dan implementasi tes wawasan kebangsaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada sama sekali upaya perbaikan yang dilakukan untuk menerapkan tes wawasan kebangsaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan pada waktu saya di interview dalam proses wawancara, 80% pertanyaan itu berkisar pada pendapat saya, apakah setuju atau tidak terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Juga terkait dengan pandangan terkait dengan tes wawasan kebangsaan tahap 1 yang sudah dilakukan. Hal yang cukup menarik bagi saya adalah saya sempat mengungkapkan mereka berulang kali menekankan bahwa ASN harus taat dengan peraturan perundang-undangan. Saya di situ menyatakan secara tegas bahwa selama ini walaupun secara pribadi mungkin ada beberapa anggota KPK yang tidak sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK, tapi secara faktual baik Novel Baswedan, Andre Dedy Nainggolan, Rizka maupun kawan-kawan lain itu menangkap Juliani pada kasus Bansos misalnya dan menangani kasus korupsi itu semua sesuai dengan regulasi yang malah melanggar hukum yang jelas-jelas adalah pimpinan KPK. Oke, baik. Lakso, saya penasaran terkait dengan isi tes TWK yang Anda jalankan. Ini sama nggak dengan teman-teman yang jalankan di tes TWK sebelumnya yang beda dengan Anda yang saat melakukan susulan ini? Secara tertulis itu sama ya Mbak Fani, karena pertanyaan seputar dengan HTI, FPI, juga semua Cina sama saja, Jepang kejam itu tetap ada. Tapi secara interview itu bobot 80% ditanyakan terkait pendapat pribadi saya berkaitan dengan Undang-Undang KPK dan tes wawasan kebangsaan yang sebelumnya. Oke, berarti surat pemberhentian keluar 29 September untuk Anda beres-beres barang tanggal 30 September alias hari ini, begitu? Betul, sangat tidak masuk akal Mbak Fani. Karena ketika saya diinfokan pasca tes itu, saya baru diinfokan 29 kemarin, dan surat tanda tangan di hari itu juga, diinfokan hari itu juga, dan besoknya saya langsung diberhentikan. Kurang dari 24 jam, saya diberhentikan menjadi pegawai KPK setelah pengabdian saya sejak tahun 2005. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini pemberhentian kurang dari 24 jam seperti kata Lakso tadi, apakah ini dari kacamata Anda menyalahi hukum?
Iya, di sektor swasta saja ada one more notice ya, apalagi ini di lembaga pemerintah. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung 26/2021 jelas memberi kewenangan untuk menindaklanjuti TWK itu kepada Presiden, bukan kepada pimpinan KPK. Jadi pimpinan KPK memberhentikan Pak Lakso dan kawan-kawan ini tanpa dasar kewenangan, sehingga menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu disebut sebagai tindakan sewenang-wenang. Nah, sedangkan kita tahu menurut Komnas HAM dan menurut Ombudsman, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan itu bermasalah. Ada banyak pelanggaran HAM dan ada maladministrasi. Meskipun kita tahu bahwa memang norma untuk tes wawasan kebangsaan itu konstitusional dan legal menurut MK dan MA, tetapi pelaksanaannya itu bermasalah. Sehingga menurut saya, apalagi yang dialami oleh Pak Lakso ini sangat tidak layak ya, hanya diberi kesempatan 24 jam untuk mengemasi barang dan kemudian harus meninggalkan satu institusi yang telah menjadi tempatnya mengabdi kepada Republik ini selama bertahun-tahun. Baik, kalau misalnya sudah ada kesalahan maladministrasi seperti itu, kemudian juga rekomendasi yang tidak diindahkan, apakah menurut Anda langkah hukum yang akan dilanjutkan ke depannya ini seperti apa? Cocoknya yang dilakukan oleh teman-teman ini? Kita masih berharap bahwa Presiden mengambil sikap ya, bahwa memang Presiden diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk menentukan akan dibagaimanakan hasil tes wawasan kebangsaan tersebut. Yang kedua, Ombudsman itu memberi waktu menurut undang-undang selama 60 hari bagi pihak atau pejabat yang diberikan rekomendasi untuk melaksanakan rekomendasinya. Jadi ini masih dalam tahap waktu di mana Presiden harus mengambil sikap menentukan apakah 58 pegawai KPK tersebut akan dilanjutkan alih statusnya menjadi ASN atau akan diberhentikan. Tetapi kan dari informasi terakhir kita mendengar bahwa Presiden setuju bahwa Kapolri mengajukan untuk menyerap 58 ini menjadi ASN Bareskrim Mabes Polri. Artinya ketika Presiden setuju, sama saja dengan Presiden mengakui bahwa memang tes wawasan kebangsaan itu ada masalah. Dan tindak lanjutnya itu kemudian yang belum dilakukan oleh Presiden. Nah, soal upaya hukum apa saja yang bisa ditempuh, tentu Pak Lakso dan kawan-kawan tetap harus melanjutkan sengketa informasi, bisa melanjutkan kepada tata usaha negara dan lain-lain. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah Presiden menurut Undang-Undang Ombudsman bersifat wajib untuk melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Sehingga sudah tidak ada opsi lain bagi Presiden kecuali melaksanakan perintah undang-undang. Nah, dari informasi terakhir bahwa Kapolri menawarkan menyerap Pak Lakso dan kawan-kawan ini kan semakin menguatkan argumentasi bahwa sebenarnya tes wawasan kebangsaan ini bermasalah. Yang bermasalah adalah tesnya, bukan orang-orangnya. Tidak mungkin Mabes Polri mau menerima orang-orang bermasalah, orang-orang yang dicap tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pemerintahan yang sah untuk menjadi ASN Mabes Polri. Dengan tawaran dari segi tersebut, menurut saya semakin menguatkan dugaan bahwa memang tes wawasan kebangsaan ini penuh dengan masalah sebagaimana temuan Komnas HAM dan Ombudsman. Baik. Berarti langkah selanjutnya mungkin bisa dilihat bagaimana dari tanggapan teman-teman, 58 teman-teman atau 57 teman-teman ini terhadap tawaran tersebut. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya dari Presiden ke depan ya. Begitu ya Mas Zainur. Saya ke Lakso lagi. Lakso, semenjak adanya surat pemberhentian tersebut yang keluar kemarin, apakah sudah ada bentuk komunikasi dengan pimpinan KPK? Saya semenjak, terima kasih Mbak, saya semenjak pulang dari Swedia tidak ada satu kali pun komunikasi dengan pimpinan. Saya sempat menyurati pimpinan terkait dengan mempertanyakan apakah metode dan dasarnya sama atau tidak. Dan sampai sekarang pun tidak pernah dibalas oleh pimpinan. Jadi tidak ada komunikasi langsung. Bahkan surat pemberhentian saya itu diserahkan oleh Direktur Penyidikan dan bukan oleh pimpinan KPK. Tidak ada komunikasi atau tanggapan apapun. Jadi menurut Lakso, apa alasan Lakso digagalkan dalam tes TWK ini? Sampai saat ini Mbak, seluruh pegawai KPK, 57 itu tidak tahu secara pasti kenapa mereka gagal dalam tes wawasan kebangsaan. Tetapi kalau kita melihat polanya ya, klaster yang telah ada, kan ada 3 klaster. Pertama, kawan-kawan yang aktif dalam wadah pegawai. Kedua adalah kawan-kawan yang menangani kasus strategis. Yang ketiga adalah kawan-kawan yang menduduki jabatan strategis. Nah, kalau saya lihat, yang pertama saya memang aktif dalam wadah pegawai, khususnya dalam advokasi terkait dengan penyiraman air keras terhadap novel Baswedan. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau dilihat dari apakah saya menangani kasus strategis, memang satgas saya, satuan tugas saya adalah satuan tugas terbanyak yang di TFS-kan. Oke. Karena Android Dedi Nenggolan dan Paswat Nugraha itu menangani kasus bantuan sosial. Dan ketika saya kembali ke sini pun, saya mungkin akan ditugaskan untuk bergabung dalam penanganan pengembangan dari kasus bantuan sosial. Oke, berarti ada pattern di sini bahwa orang-orang yang diberhentikan oleh atau diberhentikan akibat dibilang tidak lolos tes TWK ini ada pola tersendiri. Nah, Mas Zainur, dari pola yang terlihat tersebut, apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, kalau mereka pun masih ditawari untuk beralih ke Polri, artinya saya melihat ini semua soal yang penting nama-nama ini tidak lagi di KPK. Ya, jadi ini semacam apa ya? Semacam usaha bagi orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu untuk menyingkirkan nama-nama tertentu dari KPK. Nah, saya ingin melanjutkan tadi soal tawaran Kapolri ya, meskipun ini adalah hak dari Pak Lakso dan kawan-kawan, tapi menurut saya tawaran Pak Kapolri ini juga punya beberapa catatan ya. Yang pertama, apakah tawaran dari Polri ini adalah sikap resmi dari Presiden atau inisiatif murni dari Polri? Kalau inisiatif murni dari Polri, artinya Presiden belum melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Artinya Presiden juga masih punya kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Yang kedua, tawaran Polri ini dari sisi teknis juga banyak hal yang harus disesuaikan. Kenapa? Karena kan ini belum jelas akan seperti apa tawaran ke depannya. Apakah masih harus melalui seleksi ulang untuk menjadi ASN Polri atau langsung dialih statuskan ya? Atau yang kedua, ASN di Polri itu nanti akan diberi tugas seperti apa? Nah, saya melihat bahwa memang ASN di Polri itu tidak punya signifikansi di dalam upaya pemberantasan korupsi seperti halnya anggota Polri. Kenapa? Karena di dalam KUHP penyidik itu hanya anggota Polri dan PPNS, sedangkan di Polri tidak ada PPNS-nya. Sehingga kalau teman-teman 58 ini menerima tawaran dari Polri, maka mereka tidak mungkin menjadi penyidik, tidak dapat melakukan upaya-upaya penindakan. Sehingga menurut saya itu juga berpengaruh terhadap signifikansi. Jadi menurut saya tidak signifikan apabila hanya ingin mencari kerja dan melanjutkannya di institusi lain begitu. Nah, selain itu juga ada persoalan baru menurut saya. Persoalan baru tersebut adalah dari sisi peraturan hukum yang menjadi landasan alih status tersebut. Apakah ada peraturan hukum yang clear memberi lampu hijau bahwa bisa dialih statuskan? Benar di dalam PP 17 2020 Presiden dapat ya mengangkat, memindahkan atau memberhentikan PNS. Namun demikian, ini kan peraturan masih harus di breakdown lebih lanjut. Khusus untuk pegawai KPK yang 58 ini, bagaimana cara untuk mengalih statuskannya? Saya lihat bahwa tawaran dari Polri yang sangat baik ini tetap menimbulkan masalah-masalah yang tidak perlu. Bagi saya, ini menurut saya bisa selesai jika Presiden mengambil sikap. Presiden tegas saja, laksanakan rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM, lanjutkan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan batalkan pemberhentian oleh pimpinan KPK yang memang dilakukan tanpa dasar kewenangan tersebut. Tapi jika tidak dilakukan oleh Presiden, apa yang bisa dilakukan, Mas Zainur? Pak Lakso dan kawan-kawan punya hak ya untuk mengajukan gugatan ke PT UN dan sekarang pun sedang menjalani sengketa informasi. Saya pikir itu tetap harus dilanjutkan. Lain hal misalnya Pak Lakso dan kawan-kawan menerima tawaran dari Polri untuk beralih status menjadi ASN Polri. Jika memang jalan itu yang diambil, ya tinggal pemerintah menyiapkan langkah ke depannya, ya bagaimana dasar hukum untuk mengalih statuskan, bagaimana menjamin karir di teman-teman yang ex KPK ini, karena kan di dalam ASN Polri sudah jelas ya karir-karirnya ada perkap tentang pola karir ASN Polri. Di situ juga ada batasan-batasan yang membatasi ruang gerak dari teman-teman ke depannya. Saya lihat itu menjadi salah satu hal yang memberatkan bagi Pak Lakso dan kawan-kawan jika harus beralih ke Polri. Tapi menurut saya itu dikembalikan kepada Presiden dan juga teman-teman 58. Nah, inilah pertanyaan yang akan saya berikan ke Lakso. Apa langkah atau sejauh ini mungkin sudah ada pembicaraan langkah apa yang akan Lakso dan juga teman-teman lakukan ke depannya? Iya, jadi saat ini yang sudah pasti kami mengajukan untuk langkah litigasi, kami sudah mengajukan, akan mengajukan keberatan kepada pimpinan. Karena kalau kita bisa lihat bahwa sesuai dengan regulasi yang ada, ketika nanti pun kita memilih untuk mengambil gugatan ke petun, itu kita harus mengajukan keberatan administratif dan lain-lain.
Itu yang sedang kita lakukan. Pilihannya kan banyak. Selain petun, masih ada pilihan-pilihan langkah litigasi yang lain. Itu yang pertama. Jadi kita saat ini sedang mengajukan gugatan dan sengketa informasi tetap jalan untuk meminta transparansi dan akuntabilitas dari hasil tes yang sudah dilaksanakan. Dan secara internasional kami juga sudah bekerjasama dengan Amnesty International untuk mengirimkan laporan terkait dengan pelanggaran HAM ini ke Komisi Tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Bahkan sudah ada beberapa komunikasi dengan Oke, baik. Ini berarti ada dugaan ada pelanggaran HAM di belakang ini, mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak-pihak yang terdapat di dalamnya. Karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari. Terima kasih Bapak-Bapak, Lakso Anindito dan juga Mas Zainur Rahman telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa.